Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Tabe selamat lingu nalatai sembah sujud karena melempang. Adil katalino bacuramin kasaruga besengat kajubata. Harus. Baik ya, saudara-saudara kelas 10 IPA 1 dan 2. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan tatap maya kita ini. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan perubahan lingkungan. Ya, terkait dengan perubahan lingkungan. Namun kembali saya ingatkan, silakan selalu rajin untuk mengisi daftar hadir pada link yang sudah disediakan di Google Classroom. Baik ya, sekarang kita coba dengarkan sebentar lagu Indonesia Raya. Baik, sekarang silahkan Anda tulis 1-2 kata di kolom chat apa yang Anda rasakan saat kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Coba Anda perhatikan kembali perubahan lingkungan akibat ulah manusia ini ya. Ada yang mau bercerita? Apakah lingkungan ini bersifat positif atau negatif? Bermanfaat atau merugikan bagi lingkungan? Yang mana yang merugikan? Nah, ini adalah akibat kita ya. Salah satunya adalah kita sebagai manusia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya. Nah, ini misalnya, kalau ini alam. Siapa yang bisa bercerita ini? Apa yang terjadi di sini? Kalau yang disebabkan oleh alam, gunung meletus. Ini apa nih? Ya, ini apa yang terjadi? Kalau ini gunung meletus. Kalau ini tadi penebangan hutan, pohon ya. Kemudian ini kepadatan lalu lintas. Polusi udara ini dampaknya ya. Kalau ini dampaknya adalah banjir nanti. Kalau ini adalah pencemaran udara, pabrik ya, asap pabrik. Kemudian ini adalah pencemaran air. Ini adalah pencemaran tanah. Apa nih? Sampah. Ini pencemaran suara. Oke. Kalau ini apa nih? Pencemaran air ini apa ini? Oke. Sampah yang dibuang ke sungai. Ya. Tidak bijak sekali. Seharusnya ditimbun atau ditempatkan di tempat sampah. Ya. Kemudian parameternya. Dampaknya. Kita lihat dari segi kimia, fisik, dan juga biologi kita lihat parameternya. Apa yang terjadi nih? Apakah ini dikategorikan lingkungan yang bagus atau lingkungan yang sudah tercemar? Kalau ini, parameter fisik, apa yang terlihat? Bagaimana kalau kita mandi atau minum air ini? Baik dari segi kimia maupun fisik, biologi, apa yang terjadi? Tentu berdampak negatif, berbahaya bagi kita ya. Bukan hanya kita, makhluk hidup aja. Makhluk hidup lain itu akan kena penyakit bahkan mati terkait dengan kerusakan lingkungan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu adalah penyediaan tempat sampah di tempat-tempat umum ini harus ada nih. Ini ada sampah kering, ada sampah basah. Ini adalah reklamasi pantai, pembuatan taman kota sehingga menjadi indah. Ini adalah 3R. Reuse, recycle, dan juga reduce. Baik, sampai di situ dulu. Tolong dihidupkan kameranya ya. Ya, sampai di situ dulu, lupakan materi kita. Sekarang, letakkan pulpennya, letakkan buku, tidak usah mengingat apapun. Selama 10 detik, ya, selama 10 detik, Anda tidak perlu memikirkan apa-apa. Boleh dipejamkan matanya, enjoy, santai, relax. Fokusnya adalah kesadaran diri. Selama 10 detik. Oke, kita akan mulai sekarang. Kita lepaskan semua beban kita. Ya. Kita mulai dari sekarang. Baik, cukup ya. Terkait dengan refleksi, kalimatnya begini. Proses pembelajaran itu ada sebelum, saat, dan setelah. Ya. Jadi sebelum itu ada rancangan dari guru. Saat itu ya saat ini, ada interaksi. Setelah itu, nah itu ada namanya refleksi. Setelah kita belajar nanti ada angket yang Anda isi. Ada lembar yang Anda isi. Terkait dengan perasaan-perasaan Anda dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Anda jujur bercerita di situ nanti.
Misalnya, salah satunya ya, apakah saya mengajar sudah menyampaikan tujuan? Bagaimana? Apakah saya mengajar sudah menyampaikan tujuan? Bagaimana, Fatma? Ya. Apakah Anda paham dengan tujuan itu? Satu ya. Yang kedua, apakah dalam proses pelaksanaan pembelajaran kita ingin mencapai tujuan pembelajaran itu? Loh, bagaimana mungkin Anda kekal puas, Anda tidak punya tujuan? Paling tidak, Anda jalan-jalan ke KP3. Orang nggak punya tujuan, dia mau ngapain? Suatu kegiatan pembelajaran, yang paling penting itu rumusan tujuannya dulu. Maka ngawur kalau belajar itu tidak ada tujuannya. Mau dibawa kemana kita? Sama naik pesawat juga begitu. Tujuannya arah kemana? Ya kan? Pilot itu sudah diukur dia. Kalau ketinggian kamu sekian. Ketinggiannya itu 4.000 kaki. Kalau turun itu harus izin dulu. Kalau enggak nabrak. Jangan dikira di atas sana pesawat itu jalannya lurus-lurus saja. Karena nggak ada aspal. Ya kan gitu ya? Itu ada aturannya. Semua ada aturannya. Nah, jadi itu salah satunya. Kemudian, apa hasil pembelajaran kita? Tadi kita udah bahas. Ada banyak perubahan-perubahan lingkungan. Ada dampak-dampaknya. Ada masalahnya apa? Ada ya? Ada nggak? Ada. Lalu saya tugaskan. Implementasikan mulai dari rumah tempat tinggal kita. Kenapa? Kalau kita bergerak peduli lingkungan mulai dari rumah tempat tinggal kita, dan itu dilakukan oleh semua manusia ya, semua warga di bumi ini akan selamat. Artinya apa? Terpenting itu mulai dari refleksi diri kita. Ya, bergerak dari diri kita. Pak Jokowi nggak bisa apa-apa. Dia juga manusia. Nggak mungkin dia bisa menyelamatkan lingkungan dari Sabang sampai Merauke. Karena beliau bukan malaikat. Sama-sama aja kita manusia, makan nasi juga. Kapan Pak Jokowi datang ke rumah kamu? Lalu mensurvei lingkungan tempat tinggal kamu. Jangankan Pak Jokowi, Pak Bupati aja nggak pernah. Ya kan? Masa dia harus ngurus itu? Masih banyak kepentingan global untuk kesejahteraan masyarakat. Saya akan sampaikan tentang bagaimana perilaku bijak dalam berinternet. Nah, bagaimana cara kita secara bijak? Anda bisa mengakses, misalnya Anda mencari itu ya, materi tentang ekosistem ini misalnya. Ekosistem. Nah, oke. Anda lihat ini. Link-linknya ini ya. Anda lihat. Ada Wikipedia ya. Ini kalau kita buka ya. Ini. Jadi kalau dengan cara seperti ini masih bisa ya. Untuk kotanya nanti itu bisa. Ya, bisa diakses untuk ini ya. Karena ini adalah pembelajaran umum ya. Misalnya Gramedia. Ini buku nih Gramedia. Anda buka tuh ekosistem. Nah, gitu ya. Ini dibaca. Ini namanya Anda belajar. Tuh. Pengertiannya apa? Ini lengkap. Ini bijak. Ya. Tuh. Ini namanya konten pembelajaran. Gramedia Blog. Ngambil linknya gimana? Ini di close bini ya. Ambil linknya. Nah, begitu caranya ya. Misalnya saya taruh di sini ya. Di kolom chat. Ada terlihat itu? www.gramedia.com/literasi/ekosistem/. Ada ya? Oke. Itu caranya. Tinggal klik ini muncul. Lalu menggunakan YouTube juga begitu. Buka YouTube. Jangan yang aneh-aneh. Cari konten-konten yang terkait dengan pembelajaran kita. Contohnya apa? Video pembelajaran biologi misalnya. Video pembelajaran fisika. Apa tuh materinya? Nah, ingat baik-baik. Nanti akan ada pemeriksaan HP dan laptop.
tablet saudara ya, kami akan mencek dari histori Anda. Jadi, mulai tanggal 11, sekolah itu mewajibkan Anda melalui juga pendampingan dengan orang tua nanti ya. Orang tua akan diinformasikan, Anda harus menggunakan kuota itu dengan bijak. Jangan lagi membebani orang tua. Ya? Mengerti ini? Bisa dipahami? Ya, ingat ya, Facebook, Instagram itu tidak bisa diakses dengan kuota dari Kemendikbud. Itu sudah ada aturan. Dan semua website-website yang bersifat hoax dan juga website-website pornografi tidak bisa diakses dengan kuota Kemendikbud. Itu sudah ada aturannya. Ya, sudah ada kemarin itu ya. Jadi melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi itu sudah dilakukan kerjasama dengan kementerian ya. Dan itu cukup besar kuotanya nanti ya. Kuotanya cukup besar. Kalau tidak salah 12 GB itu ya per bulan itu. Kalau Anda bijak menggunakan untuk Classroom, untuk Google Meet kita ya, untuk akses materi, saya yakin lebih dari cukup itu ya. Lebih dari cukup. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dan ini kembali lagi, saya ingatkan yang terakhir ini ya, terkait dengan bagaimana tugas. Kemasan tugas itu selalu saya ingatkan, karena kita ini belajar, bukan asal-asalan ya. Ada kemasan sampulnya, ada struktur isinya, ada simpulannya, ada referensinya, ada dokumentasinya, ada ketepatan waktunya. Anda boleh revisi atau perbaikan. Sampai dengan akhir semester 2 ini. Tapi jangan maksa saya untuk langsung menilai. Kirim saja ulang ada catatannya. Anda tidak boleh terlambat saat mengirimkan tugas. Itu Anda boleh revisi. 1. Penilaian harian tidak boleh direvisi. Karena penilaian harian itu ada remedial. Ya. Ini contohnya misalnya. Kemasan sampulnya. Nah, ini ya. Ini contohnya. Sehingga kita memiliki karakter. Itu poin-poin yang bisa saya sampaikan. Ya. Sekali lagi, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita. Belajarlah dari hati. Belajarlah untuk menata masa depan. Ya. Jangan belajar untuk menipu orang tua. Ya. Apalagi itu pasti dimulai dari menipu diri sendiri. Ya, yang paling susah itu adalah tidak berbuat dosa pada saat berada sendiri. Sekali lagi saya ulangi itu ya. Yang paling susah itu adalah tidak berbuat dosa pada saat sendiri. Ingat tuh baik-baik. Pada saat Anda mampu tidak berbuat dosa, pada saat Anda sendiri, yakin aja pada saat Anda bersama orang banyak, Anda pasti bisa. Kata-kata budaya yang selalu saya senang saya sampaikan, sebagai pilar kata-kata budaya SMA Negeri 1 Basarang di program pendidikan guru penggerak adalah cara menyahut, cara merespon tanggapan terhadap orang yang lebih tua, guru, orang tua kita adalah dengan kata inggih. Saya tidak akan respect dengan anak, ya, terhadap guru, orang tua. Baiklah Pak, baiklah Bu, oke Pak, oke Bu. Ya, itu bukan budaya timur kita. Dan itu adalah kearifan lokal kita SMA Negeri 1 Basarang. Ya, itu adalah kearifan lokal kita. Ya, jadi jangan diubah-ubah. Begitu Anda menggunakan kata-kata inggih, berhadapan dengan orang yang belum Anda kenal pun, orang tua itu sudah welcome dengan Anda. Kalau Anda calon menantu, pintu rumah itu akan terbuka. Tapi selamat lingun late, salam sujud karena melempang, adil katalino, bacuramin kasaruga, besengat kajubata. Harus. Kami CGP dari SMA Negeri 1 Basarang Angkatan 1 tahun 2020. Saya Madi Pujangga SPD akan menyampaikan refleksi aksi nyata terkait tentang modul pembelajaran sosial dan emosional terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Refleksi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tentang perasaan saya sebagai CGP pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi, pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi dan perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran.
perasaan saya sebagai CGP pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi. Nah, kita mengetahui bahwa kondisi negara kita saat ini sedang dalam pandemi bahkan dunia. Nah, sehingga solusinya adalah PJJ, baik daring, ya, sinkronus maupun asinkronus. Dan asinkronus yang juga sesuai dengan pemanfaatan IT, maka kita harus mengkombinasikan dengan rancangan pelaksanaan dan evaluasi, yakni pembelajaran berdiferensiasi berbasis pembelajaran sosial dan emosional. Apa yang disampaikan dari pembelajaran berdiferensiasi? Bahwa mengarahkan pada tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar yang berbeda-beda. Nah, kemudian pembelajaran sosial dan emosional ini terbagi dalam 3 ruang lingkup, rutin, terintegrasi dalam mata pelajaran, dan protokol. Tentu pembelajaran berbasis KSE ini akan mengakomodir 5 kompetensi sosial dan emosional dalam 3 ruang lingkup, rutin, terintegrasi, dan juga protokol sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing. Nah, pembelajaran apa yang akan saya dapatkan dari aksi ini? Bahwa diferensiasi pembelajaran bukan hanya dilakukan dalam 3 bentuk konten proses produk, tetapi juga tentang diferensiasi lingkungan belajar. Dari apa yang kita pelajari bahwa pembelajaran berdiferensiasi akan mengubah pola pikir. Mengajar yang baik menjadi mengajar berdiferensiasi yang lebih baik lagi. Bagaimana pembelajaran yang baik dan pembelajaran diferensiasi yang baik? Bahwa pembelajaran berdiferensiasi membuat rancangan peta kebutuhan belajar berdasarkan minat. Tujuan pembelajaran akan terasa perbedaan pada saat kita menerapkan sistem pembelajaran berdiferensiasi dan dituangkan ke dalam RPP. Sistem pembelajaran ini menyampaikan fakta bahwa strategi yang harus dilakukan harus mencerminkan pemahaman murid dan tujuan pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi esensinya adalah bagaimana menumbuhkan minat bakat dengan mengakomodir minat dan juga bakat dari anak-anak, kemudian nantinya akan menuju pada muara karakter yang baik, yaitu karakter profil pelajar Pancasila. Pembelajaran sosial emosional ini adalah kolaborasi yang nantinya diharapkan mampu mengelola emosi, mampu membentuk tujuan positif, menumbuhkan empati, mempertahankan, bahkan menumbuhkan, membangun hubungan positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran di masa yang akan datang adalah membangun komunikasi dengan WA, WC, Google Classroom dengan murid, kemudian membangun komunikasi dengan orang tua, sehingga nanti ada pendampingan di rumah baik melalui pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Kemudian inovasi dalam menyajikan materi tentu dengan mengakomodir semua kebutuhan baik visual, audio maupun kinestetik yang lebih menarik, tentu dengan pembelajaran yang interaktif juga, misalnya diskusi interaktif. Dan yang paling penting adalah bagaimana mengimplementasikan lebih mendalam lagi, ya, menularkan tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi berbasis pembelajaran sosial dan emosional. Hasil ini akan sampaikan kepada kepala sekolah, ya, sehingga nanti akan menjadi sebuah kolaborasi dengan tim kurikulum, sehingga nanti akan kami lakukan diseminasi dan implementasi lebih lanjut terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis kompetisi sosial dan emosional dengan kesadaran penuh. Syukur kepada Tuhan, niat baik di balik kesini dilancarkan. Semoga tidak lanjut mendapatkan restu dan dimudahkan, sehingga pendidikan menjadi pembelajaran yang berpihak kepada anak, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berbasis sosial dan emosional, berlandaskan kepada merdeka belajar. Kurikulum nasional ditujukan untuk membentuk profil pelajar Pancasila dapat terrealisasi, dimulai dari gerakan kecil di satuan pendidikan. Tentunya apresiasi kami sampaikan kepada kepala sekolah, staf, dan juga teman sejawat yang sangat besar, dukungan dan juga kolaborasinya. Aksi nyata ini juga terlaksana karena bimbingan dari fasilitator Ibu Nurani MSI dan juga pendamping Ibu Arsnika SPSI. Dari Bumi Tambun Bungai, Kalimantan Tengah, salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Halo selamat tinggal dayo bahaya kapasin na Tuhan ye